Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Patul Ajahra dengan nomor induk mahasiswa 1022123 dari kelas akuntansi C3. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Aspek Perencanaan dalam Pengelolaan Pemberdayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Desa Tegaluar pada tahun 2022. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya keuangan yang dimilikinya, serta mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Rinciannya meliputi pendapatan yang diperoleh daerah dan alokasi penggunanya untuk berbagai keperluan. Yang kedua, Desa Tegaluar adalah salah satu pemerintahan daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah dengan melaksanakan program-program prioritas kabupaten dengan melaksanakan pinjaman bergulir tanpa angguran dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Tegaluar terpacu kepada daftar rincian kegiatan DPK hasil dari musyawarah RKP desa, dan hal ini bersinambungan dengan program prioritas nasional dan program prioritas kabupaten. Hal ini menjadi alasan yang kuat untuk dilakukan penelitian ini pada pemerintahan Desa Tegaluar. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan mengenai APBD Desa Tegaluar selama tahun 2022? Yang kedua, bagaimana pengelolaan APBD Desa Tegaluar? Apakah ada keterlambatan dari APBD kabupaten kepada anggaran APBD? Yang ketiga, apakah masyarakat mengetahui APBD Desa Tegaluar? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan mengenai APBD Desa Tegaluar selama tahun 2022. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBD Desa Tegaluar, apakah ada keterlambatan dari APBD Kabupaten kepada APBD Desa Tegaluar. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah masyarakat tahu APBD Desa Tegaluar. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi teoritis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan proses tersebut, seperti kebijakan dan landasan hukum, partisipasi masyarakat, alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas program dan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan fiskal, pengendalian risiko, dan inovasi dan kreativitas. Yang kedua, bagi praktis. Bagi pemerintah, sebagai tambahan bahan masukan kepada pemerintahan Desa Tegaluar dengan memperluas pemahaman dalam menganalisis kinerja keuangan dan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, serta memahami sejauh mana APBD Desa Tegaluar apakah ada kenaikan atau penurunan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, desa. Yang kedua, otonomi daerah. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kelima, pengelolaan keuangan desa. Dan yang keenam, penyusunan rancangan APBD. Landasan teori. Pertama, desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, bahwa desa adalah suatu entitas hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dengan mengacu pada praksara masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi desa untuk secara mandiri mengelola dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kebebasan-kebebasan kepada desa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa yang dapat diukur secara finansial, melibatkan berbagai aspek kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, serta dijalankan dengan keteraturan dan disiplin anggaran.
4. Anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007, APBD desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. 5. Pengelolaan keuangan. Menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007, bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 6. Penyusunan rancangan APBD. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Desa RKP Desa. 2. Penetapan rancangan APBD Desa merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Desa. Tahapan ini dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Musyawarah Desa BPD melalui Peraturan Desa Perdes. Yang ketiga, evaluasi rancangan APBD adalah proses penilaian terhadap rancangan APBD yang disusun oleh pemerintahan desa. Penelitian terdahulu. 1. Penelitian berjudul Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sampai 2017 menemukan bahwa perencanaan anggaran memang berjalan baik, namun realisasi kurang efisien karena pengeluaran melebihi pendapatan. Hal ini diduga akibat pengusulan anggaran yang berlebihan melebihi kebutuhan real. Didorong anggapan bahwa tidak semua usulan akan disetujui. 2. Penelitian oleh Fitriani pada tahun 2019 berjudul Pengaruh Transparansi APBD dan Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan APBD terhadap Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Studi kasus Kota Bandung. Menggunakan metode kuantitatif, hasilnya menunjukkan bahwa transparansi APBD dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Kerangka berpikir. Dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yaitu dari pusat turun langsung kepada anggaran pendapatan belanja daerah kota atau kabupaten. Dari kota atau kabupaten langsung terjun ke anggaran pendapatan belanja desa. Lalu di anggaran pendapatan belanja desa dibagi menjadi dua. Yang pertama kepada alokasi dana perimbangan desa, yang kedua kepada dana desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Model ini dikembangkan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss. Tujuan dari grounded theory bukan untuk menguji teori yang sudah ada, namun untuk mengembangkan teori baru dari data yang dikumpulkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian. Menurut Siti Muntahana 2014, studi kasus bertujuan untuk memahami bagaimana suatu fenomena terjadi dan berkembang dalam konteksnya yang alami. Penelitian ini termasuk dalam tipe yang berupaya mendeskripsikan dengan seakurat mungkin fenomena-fenomena yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tegaluar, Kabupaten Bandung. Objek dan lokasi penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2019, objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Dan menurut Supriyati, pada tahun 2015, objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Desa ini adalah desa yang terletak di Kabupaten Bandung yang memiliki 3 dusun, 14 RW, dan terdapat stasiun kereta api cepat KCIC Tegaluar.
Teknik penelitian. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan primer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data yang telah tersedia, yang bersumber dari Sanusi pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Tegaluar, beberapa dokumen terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tegaluar, APBD Desa, RPJMD Desa, dan RKP Desa, dan beberapa foto dari sarana atau prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Metode analisis data. Analisis data secara umum adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisasi, mengolah, dan menginterpretasi data agar dapat menemukan pola, tren, dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam data. Yang kedua, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antar data. Yang ketiga, analisis naratif digunakan untuk membangun narasi dari data. Narasi tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan proses perencanaan dan pengolahan pemberdayaan APBD. Dalam penelitian ini menggunakan analisis-analisis di atas sebagai perbandingan, pembangunan, serta memberikan ide atau saran berupa peningkatan dan perubahan untuk pemerintah Desa Tegaluar di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.